Neraka, sebuah konsep yang sudah ada sejak jauh sebelum agama-agama baru muncul, seringkali digambarkan sebagai sebuah kawah yang penuh dengan api yang menyala-nyala di kahyangan di atas sana, atau di alam antah berantah. Bagi banyak orang, neraka dianggap sebagai tempat penyiksaan bagi orang-orang jahat setelah diadili. Namun sebenarnya, konsep neraka memiliki makna yang lebih dalam dan kompleks. Bagaimanapun, istilah neraka atau naraka sebenarnya berasal dari budaya kita sendiri, budaya Nusantara, bahkan telah ada sejak zaman nenek moyang kita dan diabadikan dalam cerita pewayangan. Salah satu nama neraka dalam pewayangan Jawa adalah Kawah Candra di Muka atau Condro di Muko. Candra di Muka adalah tempat yang digunakan dalam cerita wayang sebagai metafora untuk menggembleng, mendidik, dan mengukir jiwa dan raga agar menjadi ksatria sejati. Dalam cerita pewayangan, banyak kesatria hebat yang berasal dari neraka, seperti Gatotkaca, Wisanggeni, dan Boma Narakasura. Namun, banyak yang salah menerjemahkan makna sebenarnya dari neraka. Dalam video ini, kita akan menjelajahi lebih dalam tentang konsep neraka, sebagai tempat lahirnya ksatria sejati. Kita akan melihat, bagaimana pengalaman di neraka, dapat menjadi proses pendidikan, dan penggemblengan untuk membentuk jiwa dan raga yang kuat, bukan tempat menyiksa orang kafir. Konsep neraka dalam budaya Nusantara memiliki akar yang sangat kuat dan dapat ditelusuri hingga zaman purba. Sebelum agama-agama baru datang ke Indonesia, masyarakat Indonesia kuno telah mengembangkan kepercayaan tentang kehidupan setelah mati yang melibatkan konsep neraka. Konsep ini terwujud dalam berbagai cerita, mitos, dan legenda yang dipercaya oleh nenek moyang kita. Salah satu contoh yang terkenal adalah kisah Batara Narada yang membawa air dari lautan pusaka untuk mencuci para pendosa di neraka. Legenda ini menggambarkan keberadaan neraka sebagai tempat bagi mereka yang melakukan perbuatan jahat atau melanggar aturan moral untuk menerima hukuman yang pantas. Konsep ini memberikan pengertian bahwa ada konsekuensi bagi perbuatan yang tidak baik dalam kehidupan ini. Dalam budaya dan agama Indonesia, terdapat perbedaan antara pemahaman sejati tentang neraka dan penafsiran yang keliru. Pemahaman sejati tentang neraka menekankan bahwa neraka bukanlah tempat penyiksaan yang kejam, melainkan sebagai tempat pembentukan jiwa dan raga untuk menciptakan ksatria yang kuat dan tangguh. Namun, penafsiran yang keliru seringkali menggambarkan neraka sebagai tempat penyiksaan yang mengerikan, penuh dengan api yang menyala-nyala dan siksaan yang tak terbayangkan. Penafsiran ini seringkali berakar dari ketakutan dan pemahaman yang dangkal terhadap konsep neraka. Dalam perkembangan budaya modern, pengaruh komik dan video tentang siksaan neraka pada anak-anak juga perlu diperhatikan. Banyak komik dan video yang menggambarkan siksaan neraka dengan cara yang mengerikan dan menakutkan. Sebenarnya, hal ini dapat memberikan pengaruh negatif pada anak-anak, membuat mereka takut dan cemas terhadap konsep neraka. Dalam cerita pewayangan Indonesia, terdapat kisah-kisah tentang anak-anak yang dilemparkan ke dalam neraka. Salah satu contohnya adalah kisah Gatotkaca, putra dari Arimbi, seorang raksasa. Gatotkaca dilahirkan sebagai seorang anak yang kuat dan tangguh, namun ia harus menjalani pengalaman di neraka untuk membentuk jiwa dan raga yang sesuai dengan jiwa seorang ksatria. Dalam kisah tersebut, Gatotkaca dilemparkan ke dalam neraka sejak ia masih bayi, dan melalui proses penggemblengan yang keras, lalu ia tumbuh menjadi seorang ksatria yang hebat dengan kekuatan yang luar biasa. Bayi Gatotkaca, yang ketika itu dinamai Tetuka, oleh para dewa ditempa kekuatannya, dengan cara diceburkan ke dalam kawah Candra di Muka di Gunung Jamurdipa, kemudian para dewa melemparkan aneka jenis senjata pusaka ke dalam kawah. Setelah sekian lama, muncullah dari dalam kawah Tetuka yang telah berubah menjadi lelaki dewasa, lengkap dengan senjata pusaka dari para dewa itu, seperti caping Basunanda, kutang Antakusuma, dan trompah pada Kacarma. Semenjak itu, ia dikenal dengan nama Gatotkaca, Satria dari Pringgodani, yang kuat, diibaratkan dengan otot kawat balung wesi, dan dapat terbang laksana kilat. Tidak hanya Gatotkaca, tetapi juga terdapat kesatria-kesatria hebat lainnya yang berasal dari neraka. Mereka menjalani proses pembentukan jiwa dan raga di dalam neraka, yang membuat mereka menjadi ksatria yang tangguh dan penuh keberanian. Contohnya adalah Wisanggeni, putra dari Arjuna dengan Batari Dresanala. Dia lahir sebagai hasil dari hubungan terlarang, dan ia juga menjalani pengalaman di neraka, sebelum akhirnya menjadi seorang ksatria yang berani dan kuat. Batara Narada kemudian memberi nama Wisanggeni, yang bermakna racun api. Hal ini dikarenakan, ia lahir akibat kemarahan Brahma, yakni dewa penguasa api. Selain itu, api Kawah Candra di Muka bukannya membunuh, justru menghidupkan Wisanggeni.
Kisah-kisah tentang anak-anak yang dilemparkan ke dalam neraka dalam pewayangan Indonesia, menggambarkan pentingnya proses pembentukan jiwa dan raga dalam menciptakan ksatria sejati. Neraka bukanlah tempat penyiksaan semata, melainkan tempat di mana jiwa dan raga ditempa dan diuji. Proses penggemblengan di neraka, mengajarkan ksatria nilai-nilai keberanian, ketangguhan, dan kejujuran yang diperlukan, dalam menjalankan tugas sebagai pelindung dan pembela kebenaran. Dalam mencapai ksatria sejati, proses pembentukan jiwa dan raga tidaklah mudah. Itu melibatkan pengorbanan, disiplin, dan ketekunan yang tinggi. Hanya mereka yang melewati pengalaman-pengalaman sulit di neraka, dan mampu mengatasi cobaan-cobaan tersebut, yang dapat menjadi ksatria yang tangguh dan hebat. Oleh karena itu, pengalaman di neraka, menjadi bagian penting dalam perjalanan menuju ksatria sejati. Bagi mereka yang tidak memiliki jiwa ksatria, konsep neraka tentu saja akan mereka bayangkan sebagai tempat penyiksaan yang mengerikan. Dalam pandangan ini, neraka dipandang sebagai tempat di mana orang-orang jahat dan berdosa, akan mengalami siksaan yang tak terbayangkan akibat perbuatan mereka. Konsep ini mencerminkan pandangan masyarakat, yang melihat neraka sebagai tempat penghukuman bagi mereka yang tidak taat kepada norma dan nilai-nilai agama. Bagi sebagian orang, kepercayaan terhadap keberadaan neraka bergantung pada keyakinan agama, penafsiran pemuka agama, dan interpretasi pribadi terhadap ajaran-ajaran agama. Beberapa orang mungkin melihat neraka sebagai konsep harfiah yang mengancam kehidupan mereka di alam antah berantah, sementara yang lain melihatnya hanya sebagai simbol atau perumpamaan untuk menggambarkan penderitaan dan konsekuensi dari perbuatan buruk di dunia, bukan di alam antah berantah. Penting bagi manusia untuk memahami bahwa mereka memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menentukan nasib mereka sendiri, baik di dunia ini maupun di masa depan setelah kematian. Mereka dapat memilih untuk mengubah perilaku dan sikap mereka, sehingga mereka dapat mencapai pembentukan jiwa yang lebih baik. Dalam konteks ini, Candra di Muka digambarkan sebagai tempat pembentukan ksatria, di mana individu ditempa dan dilatih untuk menjadi pribadi yang kuat dan tangguh. Jadi, meskipun neraka dapat diartikan sebagai tempat penyiksaan, seharusnya bisa digunakan sebagai motivasi untuk mengubah nasib mereka sendiri, melalui proses pembentukan jiwa dan raga yang dilakukan di Candra di Muka. Nenek moyang Nusantara telah mengajarkan, Candra di Muka di dalam cerita pewayangan, merupakan bayangan, perumpamaan, sanepa, atau siloka, yang dibuat oleh para empu untuk mengampu, atau mendidik anak-anak dalam hal sikap, pemikiran, dan moralitas. Sudut pandang kita dan perubahan diu, atau sifat raksasa yang kita bawa sejak lahir, akan menentukan apa dan di mana kita berada, apakah di Candra di Muka, atau tempat penyiksaan yang mengerikan. Kita sendirilah, yang bisa meruat diu yang ada di dalam diri kita, yang akan menjadi pemegang sastra jendra yang tertinggi. Nama Kawah Candra di Muka, juga dikenal di lingkungan kemiliteran Indonesia, khususnya TNI, sebagai pusat pendidikan dan latihan pasukan khusus, atau disingkat Pusdiklat Pasus, yakni sekolah awal, Kawah Candra di Muka untuk melatih pasukan para komando, khususnya yang akan bergabung ke Kopassus. Selain itu, ada varian sebutan lain, yaitu Candra Goh Muka, dikenal dalam sastra masa Majapahit, yaitu Kunjarakarna Dharmakerta, sebagai wadah besar untuk merebus orang-orang yang berdosa di alam neraka. Candra di Muka, berasal dari tiga kata, Candra, Adi, Muka, artinya kawah berukuran besar, dan Candra Goh Mukha, juga berasal dari tiga kata, Candra, Goh, Mukha, namun keduanya sama mana menunjuk pada wadah perebusan besar, yang lazim dinamai kawah atau jedi, sehingga fungsinya adalah untuk merebus suatu jiwa manusia, dengan menggunakan air yang didihkan dengan api besar. Walau begitu, pengertian ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi sesama calon ksatria, bahwa untuk melewati neraka, bukanlah hal yang mudah. Apa yang termaktub dalam keyakinan keagamaan, seringkali hanyalah merupakan sesuatu yang abstrak. Untuk lebih memudahkan pemahaman, maka kerap kali dibuat visualisasi terhadap isi keyakinan tersebut. Pada berbagai agama, orang yang berdosa dalam hidupnya, diganjar dengan hukuman yang berupa siksaan berat di neraka alam kematian. Dalam agama Islam, dikenal adanya jannah dan naar, yang sering diterjemahkan sebagai surga dan neraka. Sebenarnya, kata surga dan neraka yang banyak digunakan oleh umat Muslim Indonesia, berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Swargaloka dan Naraka Pattala, yakni istilah-istilah yang lazim dipergunakan dalam agama Hindu ataupun Buddha. Oleh karena itu, surga ataupun neraka memang tak terdapat di dunia, namun alih-alih berada di alam antah berantah ataupun di atas langit. Kedua istilah itu hanya merupakan sebuah kondisi, bukan sebuah tempat. Tetapi sekali lagi, metode untuk menerangkan, seringkali digambarkan bahwa itu adalah sebuah tempat.
Seperti misalnya di Candi Borobudur pada relief Mahakarma Wibangga, banyak memvisualkan kawah Candragoh Muka, yang menggambarkan sebuah penyiksaan. Para pendosa ini mendapat siksa berupa perebusan yang tak hanya berasal dari arah bawah, namun juga berasal dari arah atas, yang mengingatkan pada pepatah Jawa, kepalu ketutu, atau terpalu tertumbuk, di mana kawah ini dinaungi oleh pohon besar, yang buah-buahnya berwujud pedang sehingga dinamai dengan Kalpakadga. Kesimpulannya, banyak kesatria hebat yang berhasil lulus dari neraka, karena proses penggembelengan dan pembentukan jiwa serta raga yang mereka jalani di sana. Jadi, tak perlu takut terhadap neraka. Kita dapat mengatasi ketakutan tersebut, dengan memilih untuk menempa diri di dalam Naraloka, seperti yang dilakukan oleh para kesatria. Selain itu, kita juga perlu mendorong diri sendiri, untuk beribadah dan berbuat baik karena cinta dan tanggung jawab kepada Tuhan, bukan semata-mata karena harapan pahala atau hukuman. Dengan begitu, kita akan hidup dengan kesadaran dan tanggung jawab yang sesungguhnya sebagai manusia, yang dewasa secara rohani dan mental.